Ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih amalan, terus muridnya nggak tahu, lupa, nggak ngerjain, itu termasuk murid apa ya Bu ya? Masya Allah. Sebaliknya ada juga Ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih amalan, ya, ngasih PR, muridnya nggak ngerjain, tapi ustadznya sih biasa-biasa saja, senyum-senyum saja dan memaafkan. Nah itu termasuk ustadz yang gimana Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Itu namanya ngelem awake dhewe. Astagfirullah, astagfirullah. Bu, karena dulu pernah kita sudah hafal, maka kita akan coba kembali 2 hadis pendek yang pernah kita sudah hafal untuk kita ingatkan kembali. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama pendek, hadis yang kedua juga pendek. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Kalau saya bilang siap, saya Arabnya panjenengan Indonesianya dan sebaliknya ya. Baik. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Ya, hadis ini pendek tapi mengajarkan kepada kita banyak-banyak kebaikan. Yang diucapkan baik, yang dipikirkan baik, yang didengar baik, perilakunya baik, cita-citanya baik dan bisa memberikan kebaikan dan manfaat kepada yang lainnya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan kebaikan manfaat kepada yang lainnya. Dan Nabi memotivasi ini salah satunya Bu, seseorang itu baik dan tidak sebetulnya dilihat dari lidahnya. Makanya Pak, pinispo ngendika akan ajining diri gumantung ing lati, ajinirin go gumantung ing busono. Tok 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 tok. Ngerti nggak Bu artinya? Harga diri wanita, baik tidaknya wanita lihat 2 hal. Satu dari tutur kata bicaranya. Yang kedua cara dia berpakaian. Cara berpakaian ini bukan pakaiannya, kiasan akhlak perilakunya. Jadi wanita itu solihah Bu, daripada dia bermake up menghabiskan duit yang banyak, dia perbaikin aja dari akhlaknya, perilakunya. Orang pun akan ya memuliakan dirinya. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya ya. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kita banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Kemarin sudah kita singgung ya Bu ya. 11 kebaikan setiap hari, masih ingat? 11 kebaikan bagi setiap muslim mukmin setiap hari? Sudah belum? Lu kan pernah sudah saya sampaikan toh? 11 kebaikan setiap hari yang hendaknya dilakukan setiap muslim mukmin. Nah ini tadi saya bilang, kalau ustadznya ngasih tugas, ngasih amalan, terus lupa, nggak tahu, nggak ngerjain, baru ingat. Ya, alhamdulillah si ustadznya sih maaf-maafin aja Bu. Apa 11 kebaikan yang hendaknya setiap hari kita lakukan bagi setiap seorang muslim mukmin? Bu, 11 kebaikan setiap hari yang hendaknya dilakukan setiap muslim mukmin apa? Jangan-jangan buku yang dibawa bukan buku untuk kepetan itu. Bilangin lagi ya. 1. 11 kebaikan yang setiap hari hendaknya dilakukan oleh setiap muslim mukmin. Yang pertama adalah qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. 11 kebaikan setiap hari yang hendaknya dilakukan setiap muslim mukmin. Ya, atau 11 kebaikan itu aja Bu.
Yang pertama sholat malam, sholat tahajud. Ibu malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Sampai minimnya itu Bu, masa 2 rakaat nggak keambil sih Bu? Padahal kalau kita belajar sholat malam itu dari sahabat Utsman, Bu ngerti? Ada yang mengatakan sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu sholat malam tahajudnya itu Bu, rata-rata yang beliau baca itu 1-2 juz. Itu kalau kita belajarnya dari sahabat Utsman. Kalau kita belajarnya sholat malam tahajud itu Ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf, maka kita belajarnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau malam harinya dia mengatakan enggak sholat malam, enggak tahajud karena kecapean, ketiduran, enggak sengaja, maka keesokan harinya beliau mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Gampangnya nasi uduk 1 bungkus berapa? 10.000. Berarti lebih ringan, gampang mengeluarkan 600.000 daripada enggak tahajud. Ibu sedian mana? Enggak tahajud atau kehilangan uang 100.000? Halo? Atau dua-duanya sedih? Kalau dua-duanya sedih, lamaan mana? Ya, makanya apa? Nih kata kuncinya, malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Kalau memang belum bisa tiap malam sholat malam, sholat tahajud, paling tidak usahakan dalam 1 pekan, tidak usah banyak-banyak, cukup lakukan barang 5, 6, 7 kali saja cukup dalam 1 pekan. Yang kedua, memperbanyak. Ya, nomor 2 ini isinya banyak Bu. Memperbanyak doa, zikir, istighfar. Perbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Jadi nomor 2 ini isinya ada 4. Memperbanyak apa? Doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Bu, nih akan melegakan hati Ibu, melapangkan hati Ibu. Ibu akan memperpanjang umur dan menjauhkan dari pikun. Gimana caranya? Bu, kalau keluar rumah, ya, kalau keluar rumah misalkan nih, ngelihat ada warung kok sepi, nggak rame. Ya Allah, buat warung ini rame ya Allah. Senangkan orang membeli ke dia ya Allah. Kalau Ibu lihat, mohon maaf ya, ada pemulung atau fakir atau miskin, ya Allah, berikan lapangan rezeki padanya ya Allah. Ibu jalan lagi kok melihatnya ada orang mengkek-mengkek jalannya, mungkin dia sakit ya atau sudah, ya Allah, berikan kekuatan, sehatkan kepadanya ya Allah. Terus Ibu biasakan seperti ini. Kok lihat apalagi Ibu lewat keluar rumah, kok dari rumah itu kayaknya cekcok, uring-uringan, ya Allah, berkahi rumah tangganya ya Allah, harmoniskan rumah tangganya. Semakin Ibu sering mendoakan yang banyak kepada terhadap orang lain, dimengerti, doa-doa yang baik itu Bu akan diaminkan oleh malaikat dan akan kembali untuk kita sendiri. Amin gitu dong. Lama banget sih, astagfirullah. Ya. Itu perlu pembiasaan Bu. Ya. Kalau Ibu belanja, halo. Kalau ada Ibu belanja orang ini kok riwil banget, ya Allah buat dia tidak riwil ya Allah. Kasihan yang dagang. Ibu sudah ngaji, saya ingatkan. Ibu sudah ngaji, sudah taklim. Ibu hanya boleh menawar, nggak boleh mencela. Contoh, ya, Bu beli kangkung, bayam, ya, atau genjer. Jarang loh Bu yang masak genjer. Ya. Misalkan, Bu beli ya, Bu beli. Ini berapa Bang? Dia bilang misalkan 8.000. 5.000 apa? Mana kisut lagi? 5.000 apa? Ambil lagi.
Nah, ada kan yang kayak gitu? Nah, ini mencela nggak boleh. Ibu hanya boleh menawar, nggak boleh mencela. Kalau sampai ibu nawar terus, ya terus pedagangnya, ih ibu ini riwil banget, ini ngajinya di mana? Nanti akan tanya itu. Nah, padahal ustadznya tidak pernah ngajarinya seperti itu. Udah bu, kalau hanya 500, gedenya 1000, udahlah, udah nggak usah gitu. Ya, itu ibu. Contoh yang paling gampang, ya. Ibu keluar, kok ngelihat ada anak kecil, mungkin anak kecil. Kok ngomongnya gagu, terus kayaknya belum jalannya, belum bisa, apa doakan ya Allah. Cepatkan, lancarkan anak ini bicaranya, jalannya ya Allah. Energi yang baik itu bu akan membawa kebaikan. Makanya bu, orang kalau banyak masalah, apalagi punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, itu azab loh bu. Ibu punya sifat hasad, iri, dengki, dendam sama orang lain, itu azab loh bu, kesiksa ibu, nggak nyaman bu. Itu bisa-bisa saking ya nggak sadar, pas mau makan nggak sadar itu bu, batu dia gigit loh bu. Kalau sudah sampai titik itu, waduh kebangetan banget. Ya, nggak ada manfaatnya. Ya. Yang ketiga apa? Kebaikan yang hendaknya kita lakukan, qiraatil Quran wa tadabburuhu. Qiraatil Quran wa tadabburuhu. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Maknanya membaca Al-Quran dan mentadaburinya gimana? Paling tidak bu, ya paling tidak itu kita baca Al-Quran itu dibarengi dengan artinya. Qiraatil Quran wa tadabburuhu. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Paling tidak membaca artinya. Bu Iin, Bu Ratna dan Bu Siti dan semuanya, program 2006 saya ingin tekankan semua ibu-ibu hafal surat-surat pendek dengan artinya, sehingga sholat ibu akan lebih bermakna. Contoh, maaf ya, contoh, ibu kan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar sudah hafal. Nah, maka dibarengi dengan artinya, sehingga sholat ibu nanti akan lebih nyaman, insya Allah. Contohnya, apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? 113 itu ibu setelah 112. Sebelum 114. Maksudnya surat Al-Falaq. Apa isi kandungannya? Oh, intinya di situ kita tidak boleh punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Maka ada benar juga loh bu, ungkapan syair itu. Gimana ungkapan syairnya bu? Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Ya, teman sahabatnya, saudaranya dapat rezeki, dia iri, nggak berkah hidupnya. Nauzubillah nih, ya, nggak berkah. Ya. Makasih bu. Ya, jadi membaca Al-Quran itu bu, Nabi sampai memotivasi kita gini. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Ya, itu di luar Ramadan. Nanti kalau di Ramadan satu huruf itu bisa 100 kali, bahkan lebih dari itu pahala kebaikannya. Ya. Nah, ibu program juga, ini program tidak wajib tapi wajib banget. Hanya menjalankan sendiri-sendiri. Saya tanya sama ibu, panjenengan seusia ini sudah pernah menghatamkan Al-Quran tarjamahnya? Sudah pernah menghatamkan Al-Quran tarjamahnya? Terus mau sampai kapan? Nunggu kiamat sampai 3 hari lagi?
Bu, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Memang harus dipaksa, Bu. Ya. Jadi diprogram itu, Bu. Kalau enggak ingat-ingat. Ya sudah. Jadi qiraatul Quran wa tadabburuhu, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Ya. Baik. Yang keempat, kebaikan yang hendaknya kita lakukan setiap hari yang keempat adalah sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Saya mau tanya sama ibu, apa yang ibu ketahui dari sholat rawatib? Apa? Iya, itu sudah ngerti lah. Masa yang itu maksudnya? Barang siapa? Perhatikan, Bu. Barang siapa yang menjaga. Maknanya menjaga apa? Berarti bukan hanya sekali melakukan. Barang siapa yang dia menjaga 12 rakaat. Ada yang mengatakan atau kalau nggak bisa 12, 10 rakaat. Maka di akhirat nanti Allah akan bangunkan rumah atau istana di surga. Kalau 12 berarti sebelum duhurnya 4. Tapi kalau ibu yang ngambil yang 10 berarti sebelum duhurnya 2. Itu saja bedanya. Sampai Nabi memotivasi seperti itu. Ya. Ini sudah tahu 5-10 menit lagi mau azan, malah nyuci-nyuci, mepes-mepes, goreng-goreng, motong-motong. Ya nggak mungkin lah sholatnya nggak keteter, Bu. Halo, assalamualaikum. Udah tahu 5-10 menit lagi mau azan, ya, malah hidupin kompor. Ya Allah, ya Allah. Wong suaminya di kantor kok minta makan gimana? Lo pensiun malah suami dah. Kalau suami yang pensiun itu malah 5-10 menit sebelum adzan sudah ke masjid. Ya kan habis dari masjid kan makannya. Masa ngidupin kompornya mau sholat? Udah deh, jangan alasan. Wong dia suka yang dingin kok. Ibu posisi di mana? Ya iyalah. Ya iyalah. Kecuali kalau terlalu jauh. Terlalu jauh itu misalkan sudah mundur 45 1 jam. Bukan tidak boleh, kita harus mendahulukan yang wajib. Ya berarti kehilangan. Sering lagi. Tanggal berapa di jalannya? Masya Allah. Ya, Bu, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan tuh hidup tuh nikmat loh, Bu. Orang tidak punya pikiran negatif, Bu. Wah, nikmat. Nih, saya mau rumor dulu, Bu ya. Saya mau rumor dulu. Ibu kalau mau tidurnya nyenyak nyaman, ya, kemudian sehat dan gembira. Nih, ibu posisinya lurus, ya. Sebelum ibu membaringkan badan itu, ya, ibu apa? Ibu baca Al-Fatihah, sholawat Nabi, istighfar, kemudian berdoa atau mendoakan orang lain. Dan yang terpenting, Bu, ini rumor loh, Bu ya. Dan yang terpenting bantalnya. Nah, kalau bisa, Bu, bantalnya itu setebal ini. Kalau bisa bantal setebal ini dan semuanya Soekarno Hatta. Yakin, Bu, itu tidurnya nyenyak nikmat itu, Bu. Setebal ini loh, Bu. Walah, nggak bisa tidur. Oh, wong di rumah kok hilang. Dah, jangan diterusin dah.
Astagfirullahaladzim. Oh lah, itu nggak bersyukur berarti. Nah, astagfirullahaladzim. Baik ya. Yang ke 5, duha. Ibu apa yang ketahui tentang duha? Iya. Yang ibu ketahui tentang sholat duha apa? Enggak, ini harus ngerti ini. Sampai nggak ngerti yang salah berarti. Nah tuh, nyalah ke Ustadz. Ayo, ibu, yang ibu ketahui tentang sholat duha apa? Apa? Barang siapa yang dia sholat duha berarti sama saja dia mensedekahi 365 sendi yang ada pada dirinya. Berarti orang yang nggak duha itu orang yang kikir. Untuk dirinya sendiri nggak disedekahi kok. Kemudian sholat duha itu bu memudahkan urusan, melancarkan rezeki. Ibu sholat duhanya kapan, bu? Sholat duha itu yang afdal jam berapa sih bu? Kalau sholat duha itu kan bisa dilakukan ya dari 6:30 sampai, kalau sekarang ini karena mundur ininya apa duhanya itu sampai 11:30 masih bisa. Bu, sholat duha itu baiknya kapan? Ibu, sholat duha itu baiknya kapan? Iya, kapan itu waktunya? Udah saya tanya, ibu, sholat duha itu kapan? Jam 8, jenengan? Jam 7, nih, udah nggak klop kan? Ibu sama anaknya nggak klop kan? Adik sama kakaknya udah nggak klop kan? Tetangga sama saudaranya udah nggak klop kan? Ibu jam berapa? Enggak, ibu sholat duhanya saya nggak tanya waktunya. Kadang jam 7, kadang jam 8. Jenengan? 8, 9. Jenengan bun? 9. Jenengan? 9, 10. Jadi sholat duha itu baiknya kapan? Iya, kapan itunya? Jam 11. Iya, enggak saya tanya waktunya. Ibu sholat duha itu baiknya kapan? Iya. Jadi sholat duha itu baiknya kapan? Baiknya yang penting jalanin. Mau jam 7 kah? Mau jam 8 kah? 9 kah? 10 kah? 11 kah? Yang penting jalanin. Jangan sholat duha itu waktunya antara yang penting matahari ketika penuh unta itu. Alah, tapi nggak ngejalanin. Loh, yang penting ngejalanin. Makanya saya nggak tanya waktunya sholat duha itu baiknya kapan. Yang penting ngejalanin. Atau? Ya, makanya didengerin aja deh jawabnya Pak Ustaz. Yang ke 6. Yang ke 6. Apa kebaikan yang hendaknya kita lakukan yang ke-6? Sholawat Nabi. Kenapa dia tersendiri? Karena sholawat Nabi ini memang amalan khusus. Sholawat kepada Nabi, bukti cinta kepada Nabi. Siapa yang tidak bersolawat berarti digolongkan orang yang kikir dari umatnya Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Jadi yang keenam apa? Salawat. Salawat Nabi kapan baiknya? Kapan saja. Number 7. Number 7. Yaitu sholat fajar.
Dia sendiri nih Bu, sholat fajar ini karena sholat yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi dalam safar itu sholat tahajud dan sholat fajar, termasuk di dalamnya witir. Ya. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik ya ketimbang dunia dan seisinya. Delapan. Yang ke-8. Iya. Tapi di amalan khusus ini Bu. As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu berjamaah kalau laki-laki. Kalau perempuan sholat tepat waktu mengacunya di tepat waktunya. Tapi kalau laki-laki berjamaah di masjidnya. Dan sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ya, sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bu lihat ayat tentang sholat itu, coba lihat surat Maryam. Ayatnya mau cari sendiri atau sekalian? Manja banget. Surat Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayah. Surat 19 ayat 59. Suratnya ke-19 ayatnya 59. Silakan siapa nak membaca? Fa khalafa min ba'dim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqana ghayah. Maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ibu, ayat ini ada yang mengatakan ada ungkapan dari sahabat Ibnu Abbas menarik sekali. Beliau mengatakan apa Bu? Barang siapa yang dengan sengaja, barang siapa yang dengan sengaja kok menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Ya, barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Jadi kebaikan itu salah satunya adalah yaitu sholatnya dijaga, kaitannya kalau laki-laki yaitu berjamaah di masjid, kalau perempuan tepat waktu. Ibu pernah sholat nggak tepat waktu? Pernah nggak sholat nggak tepat waktu? Tanggal berapa? Tanggal berapa itu? Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita lapar makan dulu kan ya? Kalau lapar, Bu Nilam tadi kalau lapar makan dulu ya? Sholat dulu atau? Makan dulu. Sholat dulu. Kenapa? Karena yang dimakan tidak ada masalahnya. Iya, kalau yang dimakan tidak ada, kalau yang dimakan. Jadi setelah sholat dulu baru nyari gitu loh Bu. Kalau ibu nyari kan kelamaan tuh. Jadi makanan sudah ada, terus kita lapar. Gitu. Alah, itu sebetulnya mengada-ada aja itu. Sembilan. Sholat tepat waktu. Bu, kalau tepat waktu di sini kalau wanita poinnya tepat waktu, kalau laki-laki berjamaah di masjid. 8. 9.
Saya bilang 9, katanya 8. Giliran saya bilang 8, 9 Ustadz. Ini gimana sih? Memang wanita itu begitu ya Bu ya. Kalau saya lagi cerita tentang, contohnya wanita emang agak unik Bu. Kalau saya cerita tentang istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, yang jahat, yang gak sopan, yang gak beriman, terus dia bilang ini, wajar dong kalau kita nggak pewang istrinya Nabi aja nggak baik, katanya gitu Bu. Tapi giliran saya cerita tentang Ibunda Siti Sarah, Siti Hajar, Ibunda Khadijah, Ibunda Hafsah, Ibunda Aisyah, Ibunda Juwairiyah, istrinya Rasulullah yang lainnya, itu kan istrinya Nabi, katanya gitu. Jadi maunya gimana? Astagfirullah. Yang 9. Ini kebaikan yang hendaknya kita lakukan setiap hari. Sesaat kita duduk merenung apa? Muhasabah. Muhasabah dan zikrul maut. Muhasabah itu setiap hari Bu, jangan setahun sekali. Muhasabah dan zikrul maut. Sejenak saja Bu. Ya Allah, hari ini yang aku lakukan ini kok banyak emosinya ya, misalkan. Ya Allah, hari ini kok aku sholatnya kok enggak khusyuk ya. Ya Allah, hari ini kok aku enggak baca Quran ya. Itu muhasabah yang seperti ini baik sekali. Apalagi Bu, zikrul maut. Ibu kemarin itu salah satu murid yang dari Pondok Bambu. Hari Ahad kemarin kan hadir tuh acara pernikahan anak saya itu. Selamat ya Ustadz, semoga putrinya dan mantunya bahagia. Amin, amin. Kemarin hari Senin kemarin meninggal. Ibu itu umur 71 atau 72, dari Pondok Bambu ke Keranggan tuh masih nyepir. Ngelihat anak sama cucunya sehat. Qadarullah di kamar mandi jatuh. Tapi jatuhnya itu masih duduk di itu, masih deprok gitu loh Bu. Ya masih entah kelelahan atau apa, bawa ke rumah sakit, malamnya meninggal. Nggak nampak sakit Bu. Nah termasuk yang gini nih mati apa Bu? Ini termasuk mati yang mengejutkan Bu. Dan tidak disangka-sangka. Loh, tenang toh? Loh, betul toh? Ini kan mengejutkan dari sangka-sangka loh. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, itu kan. Yang ke 10. Ini harus Ibu. Ini Bu yang belum, saya mengingatkan saja, yang belum melazimkan ini ya dilazimkan. Apa itu? Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ada yang belum hafal? Zikir pagi dan petang ada yang belum hafal Bu? Ibu-ibu sini kemarin dapat cenderamata-nya enggak ini? Ada yang belum dapat? Oh iya. Ya sabar toh tak ambilin. Ya dah nih, serahkan. Nah, ya, yang belum dapat. Karena kemana ada ketinggalan mestinya. Ya. Baik ya Bu ya. Jadi melazimkan zikir pagi dan petang ini satu amalan yang baik. Itu untuk membentengi diri kita. Ya. Ustaz, aku kok sampai hari ini belum hafal, lah nggak mau waca kok, nggak mau hafal kok. Paling tidak Bu ini ya, yang minimalnya kita baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, nilai ma fis samawati. Kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadhuru ma'asmi sayyin fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Terus
Kalau pagi raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah, kan begitu. Ya, itu diantaranya. Ya ayat kursi tadi diantaranya ya. Baik. Kemudian yang ke 11. Ini yang ke 11 ini Bu, yang banyak jarang mendapatkan penjelasan ini. Apa itu yang ke-11? Yang 11 ini saya isi 2. Kalau nomor 2 tadi kan isinya 4. Ya kan? Di nomor 11 ini saya isi 2. Sebetulnya lebih dari 11 itu sudah kalau dihitung. Enggak, 11 saja, tetap 11, tapi nomor 11 isinya 2. Yakin Bu setiap pagi sedekah? Lah, tiap pagi sedekah? Iya, tiap pagi. Alhamdulillah. Yang tiap hari loh Bu ini. Apa yang ke-11? Nambah ilmu dan menyenangkan keluarga. Ya. Menambah ilmu dan menyenangkan keluarga. Enggak mesti memasak. Enggak mesti salah satunya. Jadi menyenangkan keluarga itu Bu, Masya Allah. Amin gitu dong. Ibu pernah nggak masak sambil ngedumel? Itu terus dapat pahala nggak kayak gitu tuh? Kok dilakukan? Itu kebaikan atau enggak? Nah, itu enggak kebaikan kok tahu dilakukan. Apalagi sambil dikeras-kerasin suaranya, masak lagi. Sudah masak disalahin. Gak taunya suaminya udah pergi. Astagfirullah. Bu, itu diantaranya 11 kebaikan yang hendaknya kita lakukan. Ya. Jadi sebetulnya bukan hanya 11, tapi paling tidak 11 kebaikan ini Bu, kalau kita jaga betul Bu, insya Allah Bu, hidup kita akan jauh lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya Rabbal